digitalisasi karena salah satu poin atau isu utama dalam conference ini adalah terkait dengan seperti apa inklusivitas dalam digitalisasi. Nah, untuk digitalisasi di sektor kesehatan sendiri seperti apa sih Pak roadmap-nya? Jadi emang satu hal ya untuk tahap awal digitalisasi ini enabler sebenarnya. Dia mensupport proses bisnis kita. Mungkin sebagai contoh ya, kita kan selama pandemik ini sudah mendistribusikan lebih kurang 420 juta dosis ke 17.000 pulau. Kita bisa bayangkan kalau kita bisa memonitor ya distribusi ini mulai dari fasilitas produksi kita, kemudian distribusikan selama proses distribusi itu suhunya seperti apa, dia rusak apa enggak ya, sampai nanti di titik serahnya diberikan kepada masyarakat, apakah masyarakat yang eligible untuk dapat datanya seperti apa, jenis vaksinnya, batch berapa, itu bisa dimonitor oleh sistem IT yang kita pakai. Jadi kita menggunakan teknologi lah IT ya, termasuk IoT kita juga gunakan untuk memonitor semua pergerakan vaksin itu. Itu adalah satu contoh ya bahwa teknologi memang sangat membantu kesuksesan dalam proses penanganan pandemi di Indonesia. Dan kita juga nggak berhenti sampai di sana. Pandemi juga memberikan banyak pembelajaran kita. Seperti contohnya telemedicine ya, di mana orang juga banyak di rumah, orang mengurangi interaksinya. Telemedicine juga salah satu solusi sebenarnya. Tapi tidak hanya masalah pandemik ya. Telemedicine ini juga nanti bisa membantu kita untuk mengatasi masalah layanan. Ya katakanlah ada daerah tertentu yang mungkin mereka nggak memiliki dokter-dokter yang sesuai ataupun dokter spesialis yang cukup. Nah dengan telemedicine ini kan pasien bisa berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis dan mereka mendapatkan treatment yang sama lah seandainya mereka datang langsung ke pusat layanan kesehatan. Oke, baik. Nah, yang sejauh ini juga tengah digodok oleh pemerintah adalah terkait dengan kawasan ekonomi khusus untuk sektor kesehatan di Sanur, Bali. Peran Bio Farma seperti apa, Pak? Ya, jadi memang kan tujuan kita kan melengkapi, mengintegrasikan ekosistem healthcare, di mana salah satunya rumah sakit. Nah, kawasan ekonomi khusus kesehatannya memang dibentuk karena dalam statistiknya kan jutaan orang Indonesia tiap tahun itu kan keluar negeri. Itu berapa devisa negara yang keluar ke sana gitu kan. Dan kita pingin devisa itu jangan keluar. Salah satunya dengan membangun fasilitas yang memang mencukupi sehingga kita kerjasama dengan salah satu lembaga terbesar terbaik di dunia, Mayo Clinic. Nah, peran Bio Farma di sini memang ada ultimate goal kita nantinya, salah satu goal kita jangka panjang, bagaimana ekosistem tadi kan dilengkapi, salah satunya rumah sakit. Jadi kami nanti akan berperan serta di sana, di mana nanti kita akan memiliki kepemilikan di rumah sakit, sehingga nanti itu ekosistem healthcare BUMN ini akan jauh lebih lengkap. Yaitu kan salah satu dari sisi strukturnya. Dari sisi produk udah pasti ya, vaksin, obat-obatan, alat kesehatan, herbal juga nanti akan digunakan. Dan juga salah satu opsi lainnya yang kami lagi coba diskusikan, bagaimana kita bisa memanfaatkan berapa area kosong ya di kawasan ekonomi khusus, itu nanti kita bisa bikin research terutama untuk produk-produk herbal, karena itu juga layak sebenarnya untuk dijadikan sebagai opsi, karena kita tahu lah Indonesia ini kan kebergantungan bahan baku impor tinggi. Padahal kan kekayaan hayati Indonesia itu sangat tinggi. Nah kalau kita bisa memiliki itu, kita juga bisa mensolusi kebergantungan kita terhadap bahan baku obat dari impor gitu loh. Oke, baik. Nah ini menarik berbicara terkait dengan impor bahan baku, dan ini juga berkali-kali ditekankan juga oleh Presiden Joko Widodo untuk mengurangi bahan baku impor di sektor obat-obatan, kesehatan begitu. Nah di satu sisi juga sebetulnya upaya apa-apa yang dilakukan oleh Bio Farma untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor, nilai investasinya untuk mungkin pembuatan bahan baku, kemudian juga riset di dalam negeri seperti apa? Ya. Jadi memang kita ngelihat isu importasi bahan baku ini dah merupakan bagian dari isu ketahanan kesehatan ya. Karena memang lebih dari 90% bahan baku itu kita impor, terutama dari Cina dan India. Dan selama pandemi kita ngelihat betapa susahnya kita untuk mendapatkan suplai bahan baku karena memang negara rebutan semua. Tapi sebenarnya jauh-jauh hari kami sudah berpikir, waktu itu saya masih di Kimia Farma, kita dah men-set up suatu anak perusahaan khusus untuk dibikin yang API namanya, Active Pharmaceutical Ingredient. Memang belum active ingredient, belum ke kimia dasar di hulunya. Karena kenapa? Ya kami juga nggak bisa sendirian ya. Kita membutuhkan industri kimia dasar yang solid dan itu yang belum dimiliki Indonesia.
Dan memang salah satu kendala utamanya masalah investasi ya. Banyak industri yang mereka nggak mau masuk ke industri bahan baku ini memang nggak visible. Jadi saya bisa mengatakan bahwa masalah bahan baku ini bukan masalah bisnis, tapi lebih ke masalah ketahanan kesehatan nasional. Sehingga demikian kita juga tahap demi tahap dan kita dibantu untuk diberikan PMN oleh pemerintah untuk membangun itu. Kita sudah set up, kita kerjasama dengan salah satu perusahaan Korea, Sungwon. Kita bikin anak perusahaan namanya Kimia Farma Sungwon Pharmacopeia. Sekarang udah lebih kurang ada 12 produk API yang sudah diproduksi oleh Kimia Farma Sungwon Pharmacopeia ini, dan kita juga sudah mendapatkan izin dari Badan POM sendiri untuk menggunakan bahan baku ini untuk produksi dalam negeri. Jadi saya yakinlah tahap demi tahap kita bisa mengurangi kebergantungan terhadap bahan baku impor ini. Tapi sekali lagi saya mengatakan ini bukan masalah bisnis kok, ini masalah ketahanan nasional sebenarnya bahan baku ini gitu loh. Oke, baik, menarik sekali diskusi kita. Terima kasih Pak Anesti telah berdiskusi bersama kami dalam CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sehat selalu, terima kasih. Baik, dan demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Anesti Bashir selaku Direktur Utama Bio Farma CNBC Indonesia Beyond Business.